Nah, sebetulnya kan topik yang kita akan bahas ini 5G Generation Z Iya. Challenges ya. Tapi menurut gua dunia ini kan diciptakan berpasang-pasangan selalu. Laki perempuan, siang malam. Pokoknya selalu Tuhan tidak bikin penawar di dunia ini. Kita tahu kalau kita makan salak, waktu kecil kan disuruh kupas kulit tipisnya. Iya. Ternyata kalau kita makannya gitu, katanya susah ke belakang. Sekarang orang makan salak dengan itunya nggak ada masalah. Duren katanya baunya dilawan sama kalau kita pakai kulitnya, cuci tangan, minumnya gitu. Nah, kenapa judulnya ada challenges tapi nggak ada opportunity? Nah, itu yang harusnya kita ujungnya nanti kita bicarain opportunity-nya malah. Yang kita gali dari diskusi itu Kita gali dari opportunity-nya justru. Oke. Tapi biasanya untuk kita kan niru media itu selalu berangkat dari negatif dulu kan. Ya. Kayaknya banyak tantangan, tapi yang kita ujungnya justru kita mencari yang positif. Iya. Bad news is good news untuk mereka ya. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya tuh gini, judulnya itu sendiri mungkin banyak kita juga masih belum, sebenarnya yang disebut generasi Z itu, kan itu adalah diklaim secara range tertentu. Tapi mungkin hanya berlaku untuk, apakah itu berlaku untuk global, mungkin berbeda-beda. Mungkin di Indonesia berbeda, Australia berbeda. Menurut lu gimana? Ya, gue rasa sih, gue sependapat karena salah satu ukuran misalnya, katanya Gen Z itu yang lahir, fotonya nyebar dengan HP bapaknya atau ibunya. Nah, itu ukuran praktis. Itu ukuran yang pas ya? Benar. Nah, ini untuk jawab pertanyaan lo. Di tengah negara yang terkebelakang, katakanlah benua Afrika gitu, belum tentu ada sinyal kan? Betul. Orang yang lahir dalam kurun waktu yang tadi didefinisikan, apa bisa dibilang Gen Z? Itu, iya betul itu. Jadi ya ada ukuran-ukuran kayak gitu. Terus mereka familiar sama teknologi, kan? Dari kecil mainnya udah kalau dia ribut, ibu bapaknya ngasih HP, diam, kan? Ya zaman kita dulu kalau kita ribut dikemplangin. Enggak, itu. Jadi kalau 5G-nya sendiri kan, ya ini gue sebetulnya juga mau ini, cuy. Ini sebetulnya kejadian menarik ini. Orang sarjana arsitektur dan sarjana teknik sipil bicara tentang kayaknya ada yang nggak pas di sini ya. Ada yang nggak pas. Tapi nggambarin ini bahwa latar belakang pendidikan kita dulu itu kan sebetulnya hanya batu loncatan untuk kita ke depan kan. Betul. Iya. Jadi gue lebih cenderung kayak S1 itu cuma membentuk pola pikir kita. Betul. Setelah itu ya kita kayak punya akan lain orang yang lahir udah ada teknologi 5G sama kita yang masih sempet nulis di batu tulis kan. Betul. Kita kan generasi nulis di sempat. Di SD kelas 1 kita sempet kalau salah ya. Nah, atau kalaupun mulai pakai tinta kita pakai tangkai pena, lo ingat kan? Ya, Parker. Ya, mesti tulis. Nah, tentu pastinya akan lain gitu kan. Kenapa tadi gue juga buka dengan opportunities? Karena opportunity itu kita nggak dapet dulu. Betul. Lahir tiba-tiba udah ada, ya kan kalau 5G-nya sendiri, gue sendiri bukan ahli di bidang ini ya. Tapi kalau ngomongin 5G itu kan katanya cepat, teknologinya cepat, bisa muat banyak, jangkauannya lebih luas, kan yang gitu-gitu kan. Iya. Nah sekarang tinggal bagaimana generasi itu manfaatinnya. Memang challenges itu bisa melahirkan opportunity. Betul. Dan itu semua butuh inovasi segala. Kalau ditanya orang sebenarnya kenapa bicarain 5G ini, gue biasanya nyari contoh yang paling simple. Banyak kan kita kalau di jalan pakai Google Map. Ya. Kalau 4G disuruh belok kiri tapi tikungannya udah di belakang gitu loh. Ya, jadi benar. Kalau 5G harusnya sebelum tikungan baru dia bilang belok kiri. Jadi, nah itu kenapa menurut gue 5G ini boleh diomongin secara untuk orang awam itu perlu untuk dimengerti. Itu aja sih sebenarnya. Dan gue rasa juga 5G malah bukan hanya sekedar pas belok dia kasih tahu atau sebelum belok dia kasih tahu. Dia bisa bilang ke lo, kalau belok kiri nyampe ke tempat 15 menit, kalau belok kanan. Betul, iya itu. Jadi dan ada satu hal yang menarik.
kalau gue lihat sekarang ada teknologi tapi orang itu sebenarnya udah pakai dan dia sebenarnya nggak perlu tahu tentang nama teknologi itu sendiri. Ya, Benar nggak? ya, Beda sama zaman kita. Zaman kita kan kita mesti tahu. Bayangin kita kalau dari kaset, tape sampai plat piringan hitam. ya. Kita tahu nama-nama teknologinya. Kalau orang sekarang dia enggak. Nah, mungkin menurut gua si generasi Z sendiri juga nggak tahu bahwa labelnya dia generasi Z. Ya, karena dia udah di situ, ya kan? Iya, Kita lah yang membuat nama itu. Dia sendiri belum tentu. Gitu. Gue sependapat sama lo. Karena dia karena udah ada di situ, bagi dia sesuatu yang lumrah. Betul. Biasa, cuman kita terus nyebut dia generasi Z. Iya, kayak zaman kita ngelihat kulkas kali ya. Ya, mungkin kayak gitu kali ya. Kita nggak pernah berpikir kulkas itu suatu teknologi. Bapak kita mungkin itu adalah loncatan. Gua nggak tahu malah sebelum ada kulkas, Pak, bikin es pakai apa, gue juga nggak bener nggak gitu loh. Tapi itu pertanyaan menarik tuh. Gue juga nggak pernah. Kita di Jakarta zaman dulu, dari dulu suka jajan kan ada es Petojo. Udah. Iya. Gitu. Itu pabrik esnya bikinnya gimana ya? Iya, sebelum ada kulkas bikin esnya gimana? Kita kan nggak pernah mikir. Jadi mungkin anak-anak sekarang juga sama sebenarnya. Jadi waktu mereka dengar judul ini mungkin mereka punya tanda tanya, itu sebenarnya apaan juga. Ya. Nah, terus kalau kita berangkat dari tantangan ya, kalau seperti yang disebut misalnya, nantinya itu kan banjir dengan expert, banjir dengan orang pinter, bahkan dari teknologi robot segala macam. Kira-kira kalau menurut lo di Indonesia nih ya, sejauh mana tantangan itu kita concern-nya itu bakal sejauh mana? Ya, kalau ngomong orang pinter, orang itu kan lahir dari terutama pendidikannya. Iya. Ya kan, lingkungan pendidikan. Lu bisa dari rumah. Sekarang banyak orang yang juga yang jalanin homeschooling segala macam. Tapi sistem pendidikan itu sangat menentukan apakah lahir orang pinter atau enggak. Tapi kembali ya, ini opportunity lagi bahwa ke depan itu belum tentu harus lu pergi ke sekolah untuk belajar. Dan sekarang kan kita dipaksa situasi untuk belajar dari komputer kita, dan itu ternyata makin luas ini. Jadi banyak, ada yang barusan gue ngobrol sama orang, dia tuh di bisnis yang kayak pendidikan gitu ya. Terus gue bilang, loh, sekarang lo mestinya kan bisnis lo berkembang dong, karena demand-nya naik. Ternyata hasil pengamatan mereka, screen time itu turun di mereka karena orang jenuh udah. Jadi orang udah, ya mungkin dulu anak-anak banyak yang nyari apa-apa ke tempatnya dia gitu ya, cari bahan ajar yang mereka perlu tahu gitu, mereka cari ke tempatnya. Tapi sekarang dia karena dia udah belajar sama gurunya lewat online, akhirnya dia kayaknya udah bosen berhadapan sama komputer. Itu juga ya baru kemarin gue baru dengar dari ini juga. Menurut gua memang jadinya bagaimana lu desain sistem pendidikan secara virtual itu nentuin lahirnya expert itu. Dan yang pasti expert itu akan semakin dalam kan dia. Bidang itu lagi semakin dalam gitu. Dia pengetahuannya dia akan semakin dalam. Nah itu yang bahkan ada yang bilang kan nantinya lu nggak ada jurusan kayak tadi awal pembicaraan kita. Nanti bukan orang sekolah arsitektur atau sekolah sipil atau apa gitu. Orang belajar apa yang dia pengen dia jadi. Betul, iya. Dan itu udah mulai ada sekarang, itu mulai banyak yang seperti itu sebenarnya. Ya, apalagi sekarang banyak yang ngomentarin segala macam gitu. Jadi paling enggak yang merasa dirinya expert makin banyak juga. Iya. Dan yang belaga expert juga banyak juga jadinya. Ini ada yang menarik nih, Bos. Kalau dari survei itu, dia bilang 75% dari generasi Z ini bilang more other way of getting education than going to college. Jadi di bayangannya mereka bahwa ada banyak cara yang seperti lu bilang tadi, bahwa belajar itu sebenarnya udah nggak perlu lagi harus terfokus kepada satu tempat, tapi mereka sebenarnya bisa dapat dari banyak cara gitu. Dan itu nggak tahu apakah ini juga bisa berlaku di Indonesia. Gimana kalau menurut lu? Gimana? Sebetulnya tanpa kita sadari, coba kan ini dinikmati generasi kita kan. Kita sering secara enteng ngomong di Google aja. Betul. Sebetulnya kan kita belajar kan. Kalau lo
ini lu nyari restoran apa gitu, lu di Google Google aja. aja. Iya. Jadi itu sendiri udah memperlihatkan bahwa banyak banget pengetahuan yang kita bisa dapat dari dunia itu, virtual ini. Nah, kalau di lingkungan kerja itu gimana? Maksud gue sekarang ya, kalau orang ngelamar kerja, dia kan pasti harus bikin CV bahwa dia lulus di mana. Atau mulai dengan menjawab sebenarnya lu bisa apa? Apa udah mulai ke arah sana apa belum? Kira-kira kalau di Indonesia? Gue rasa dari mulai ada beberapa yang sadar gitu ya. Mungkin di Australia juga udah banyak kejadian, tapi yang gue tahu kayak di Amerika banyak yang kalau company itu mau rekrut lo, di samping dokumen-dokumen atau informasi yang lu submit ke mereka, mereka akan cari tentang lu lewat medsos, Facebook lu, Instagram lu, gitu kan? Jadi dia akan cari lewat situ. Nah, Indonesia sendiri ya kebetulan gue dari waktu gue masih di BI itu juga rekrutmen udah lewat websitenya. Jadi orang submit dokumen-dokumen awal itu udah lewat secara digital. Nah, termasuk dia latar belakang pendidikan, sistem langsung gugurin orang yang nggak dicari latar belakang pendidikan. Betul, iya betul. Ininya langsung gitu. Tapi ya ke depan mestinya jauh lebih ini dari sekedar gitu. Itu kan sebetulnya kalau gue bilang apa ya, bukan digitalisasi, itu sih kayak mekanisasi. Jadi yang tadinya dokumen lu scan, lu kirim gitu kan, atau lu isi ke situ gitu. Nah, nantinya mungkin ada informasi lu di mana yang orang dengan cepat bisa ngambil. Nah, tapi itu kan bisa bikin kita bisa membuat diri kita itu siapa. Ya kan, karena kita taruh aja kita. Kayak gini, gue bisa tulis panjang lebar tentang lu dalam Wikipedia. Sampai semua orang bisa cari kalau namanya Syahrazad Alamsyah itu, gini. Tapi itu kan yang gue tulis atau bahkan lu aja yang nulis di situ gitu. Lu edit, lu benar atau enggaknya. Nah, challenge-nya dari calon pemberi kerja. Dia mesti nyarinya bagaimana. Jadi gue rasa ya yang menarik itu akan ada profesi baru misalnya untuk orang dalam ini tuh. Karena nggak mungkin kan di lembaga kantor perusahaan punya satu unit yang tiap hari kerjanya cuma nyari-nyari tentang si A gimana, tentang si B. Jadi akan merubah itu. Tapi beberapa perusahaan gue yakin udah jalanin itu. Nah, proses wawancara penting. Jadi balik ada opportunity lagi bahwa ke depan akan ada bentuk-bentuk model baru yang dunia nggak pernah ada dengan kondisi yang sekarang ini. Itu menarik. Terus juga yang mungkin bisa diangkat. Generasi sekarang ini kan memang udah hidup di teknologi yang ada sekarang. Berarti ada semacam, kadang-kadang ada gap antara orang tuanya dengan anak-anak. Atau kayak kita sama cucu lah gitu ya. Gapnya kan jauh bener gitu. Tapi sekarang bagaimana sih kita mencari tahu, karena mereka tuh baru. Istilahnya, kalau menurut studi, mereka memang benar-benar baru sekali agak berbeda dengan generasi milenial sebelum itu. Karena generasi milenial tuh masih agak deket dengan kita tuh masih ada alur yang nyambung. Dia transisi lah ya. Mereka transisi. Nah, mereka ini benar-benar kalau dibilang agak unik sehingga tidak mudah buat kita sebenarnya membicarakan mereka karena kita sendiri sebenarnya belum pernah merasakan itu. Contohnya kayak anak-anak muda di Jepang dan di Korea, kalau kita banyak dengar cerita, ada culture yang mulai agak buat kita agak aneh memang. Gitu. Gimana tuh kalau menurut lu gimana? Ya, memang selalu ada ya, ini kan menariknya kan karena dan jadi topik kita, mereka dalam sorotan, kita omongin, jangan-jangan mereka ketawain gitu. Lu ngomongin apa? Iya, udah nggak pernah jadi gue aja lu ngomongin gue. Jadi kita kan lihatnya dari sisi kita kan. Jadi kita bawa masa lalu kita untuk mau nyoba menganalisa mereka gitu ya. Gitu. Jadi agak-agak sok tahu gitu. Lu maunya apa? Sementara tuh kayak yang tadi kita mulai, ini udah arsitek sarjana teknik sipil ngomongin 5G, ngomongin sekolahnya aja mereka mungkin nggak tahu. Tapi emang menariknya itu ya untuk generasi. Nah, emang kita harus ngikutin sih. Kita aja kan susah juga kita sekarang kalau punya HP nggak tahu WhatsApp misalnya. Iya kan kita juga dipaksa keadaan untuk memang tidak bisa tanda kutip secanggih mereka memang. Tapi kita paling nggak ada perubahan-perubahan pada mereka yang kalau kita bandingkan dengan zaman kita
yang bisa kita gunakan entah ya untuk ngobrol sama mereka. Kalau zaman saya dulu begini gitu. Itu kan dulu. Kalau anak gue selalu bilang gitu, itu kan dulu dia bilang gitu. Iya, ya itu sih zaman dulu gitu. Kalau sekarang nggak gitu gitu. Kita kayak ini aja cuy. Kalau kita misalnya mau keluar makan sama keluarga kan, kita kan suka pusing makan apa ya. Mereka kan enggak, mereka ambil handphone-nya. Langsung ini mau makan apa sih? Mau yang jauh, dekat apa gitu keluar semua itunya. Iya, betul. Kita belum sampai pada pola pikir yang gitu, yang otomatis ngambil HP dan nyari apa gitu. Dia bahkan bukan hanya sekedar search gitu aja, dia baca reviewnya kan. Betul. Yang itu jangan gitu. Yang sesuatu yang dulu kita bahkan menulis review aja kita agak sungkan. Itu perubahan yang menarik juga. Betul, betul. Jadi, ya benar sih, kita tidak ada pada alam mereka, tapi kita menceritakan tentang mereka. Iya, justru di situ menariknya justru. Tapi ya tetap mungkin bahwa ada, ya itu yang kita mesti pilah-pilah. Mana nilai yang masih bisa kita bawa ke mereka. Tapi mana dari nilai yang sekarang kita juga mesti mengadaptasi nilai yang ada. Itu yang mungkin buat generasi yang lebih tua agak lebih sulit malah menerimanya. Ya kan ada satu poin juga yang lu angkat tuh yang tentang bahwa mereka nggak sosial atau apa gitu ya? Iya, lack of social life karena mereka dalam satu hari menurut studi itu sekitar 9 jam rata-rata di depan layar. Oke, sekarang pertanyaan gua, lu bilang lack-nya karena lu ngukur kan ke social life-nya lu. Ya jangan marahin gue, ini dari studi ya. Bukan. Iya kan? Kita ya ngukur dari social life yang kita kenal ya, versi kita. Betul. Ya. Padahal dia sekian jam di depan screen-nya. Itu adalah sosial mereka. Media sosial yang kita sebut medsos. Jadi itu sosial gitu. Kita bilang nggak sosial. Kata dia, yang enggak dong. Gue sekarang sosialnya lewat ini. Emang makanya namanya medsos gitu. Iya, namanya aja medsos. Jadi, enggak, karena gue tuh pernah, anak gue kan yang kecil ya, sekarang dia lahir 91, jadi dia umurnya mau 29. Waktu dia SD, SMP gitu, ya kan kita udah khawatir, karena dia selalu depan komputer, main game, terus ini, tapi kalau teman-temannya datang, terus mereka masing-masing buka laptopnya, datang ke rumah, main ke rumah. Jam 4 orang gitu, mereka buka laptop. Gue perhatiin, mereka nonton film yang sama. Jadi beda ini, sama-sama. Kalau dulu kita, zaman kita bioskop. Dia enggak. Dia cuma janjian, nonton ini deh, bagus. Ini rame-rame, cuma masing-masing dengan screen-nya sendiri. Kita kan nggak bisa bilang itu nggak sosial. Benar. Jadi emang caranya berbeda memang. Caranya beda. Jadi dan menurut mereka itu ya memang caranya mereka, iya kan? Iya. Dia bisa balik ke tanya gini, maksud lu nggak sosial apa? Itu boleh. Nanti kita tanya sama yang bikin studi sebenarnya. Maksud lu nggak sosial itu yang mana? Iya. Padahal lu yang punya kantor, ruangannya sendiri kan. Dia kan sekarang co-working space kan kebuka. Iya, betul. Jadi nggak sosial siapa gitu. Jadi seru, tapi kalau ngomongin itu tuh. Ya, menarik lah, Ju, ini topik. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngangkat seperti yang lu bilang. Jadi yang sebenarnya pengen bener kalau, kenapa kita ajak benar generasi muda mikir? Karena sebenarnya malah opportunity-nya yang sebenarnya lebih besar. Tapi sebenarnya yang jarang orang bicarain sebenarnya opportunity ke depan itu apa. Mungkin itu nanti. Oke, Pak Ron, terima kasih banyak. Tadinya mau memperkenalkan, tapi seperti yang lu bilang tadi, jadi buat yang mau kenal siapa Pak Ron Alwas, Google aja, kata Pak Ron Alwas. Oke, sampai ketemu di Pintu Das.